Perempuan Berkebaya Indonesia PBI Provinsi Bali kembali menggelar kegiatan yang mendukung kampanye Kebaya Goes to UNESCO. Salah satu pakaian khas Indonesia ini akan didaftarkan ke UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Kali ini PBI Bali bersinergi dengan JKG Bagus Undiknas, LL Dikti Wilayah 8 dan Bedo menggelar acara Parade Kebaya Indonesia dan Jebak Festival yang pertama di Secret Garden Village Tabanan pada Minggu 18 September 2022. Acara yang super keren dan melibatkan kurang lebih 1.000 orang peserta maupun pengunjung untuk lebih mempopulerkan dan menguatkan kebaya sebagai bagian jati diri perempuan Indonesia ini dibagi dalam 2 kategori. Pertama, kategori umum atau kategori Parade Kebaya Indonesia, di mana para peserta tampil memakai kebaya di antara 3 pakem yang ada, yakni kebaya kutu baru, kebaya Kartini, kebaya encim dengan bawahannya kain wastra Indonesia. Kedua, ada kategori SMP SMA dengan tema Endek Bali Modification. Ketua Panitia Parade Kebaya Indonesia dan Jebak Festival, Desa Putu Widyasari Dewi menerangkan, kegiatan ini juga untuk semakin menggugah kesadaran dan membangun kecintaan generasi muda untuk memakai kebaya. Di sini itu memakai konsep fashion show lomba berbusana, itu 2 kategori. Yang pertama ada Endek Modifikasi Bali dan yang kedua Parade Berkebaya Indonesia. Jadi kita di sini mendukung perempuan berkebaya Provinsi Bali untuk merealisasikan event mereka, yaitu Kebaya Indonesia Goes to UNESCO. Di samping saya ada rekan saya yang bernama. Kenalkan, nama saya Bagus Dwira Adjana. Ini saya sebagai wakil ketua panitia. Di sini harapan saya sendiri sebagai generasi muda agar semua pelajar, semua kalangan umum itu yang mengikuti lomba ini bisa mencintai produk-produk warisan Indonesia. Jadi dari Endek Bali sendiri dan kebaya juga, dan mereka supaya bisa memakai kebaya itu di kehidupan sehari-hari mereka dan tidak merasa ribet. Jadi kita berharap dengan berlangsungnya acara ini mereka bisa senang dengan menggunakan warisan-warisan budaya Indonesia. Ketua Perempuan Berkebaya Indonesia PBI Provinsi Bali, Dr. Ana Agung Ngurah-Tini Rusmini Gorde mengungkapkan, kegiatan kali ini merupakan bagian dari perjuangan Kebaya Goes to UNESCO yang telah di-launching pada 9 Agustus 2022 lalu. Secara nasional, kegiatan kampanye Kebaya Goes to UNESCO berlangsung dari 9 Agustus hingga 9 Desember 2022. Acara Parade Kebaya Indonesia mengambil konsep kembali alam dan disinergikan dengan event JKG Bagus Festival dari JKG Bagus Undiknas. Pihaknya ingin mengajak generasi muda dan memberikan pesan bahwa dengan berkebaya juga bisa menyatu dengan alam dan bisa menjadi energi positif untuk melestarikan warisan budaya leluhur ini, dan bahwa kebaya itu akan menjadi identitas dari perempuan Indonesia. Ini kegiatan kami memang dalam rangka Kebaya Goes to UNESCO yang kami launching kemarin 9 Agustus, yang kami ditugaskan dari PBI Pusat sampai 9 Desember. Kali ini kami mengambil konsep alam. Jadi bagaimana kegiatan Parade Kebaya yang kami sinergikan dengan JKG Bagus Festival 1 Undiknas. Jadi kami mencoba untuk mengajak juga generasi muda bahwa dengan berkebaya, dengan berkegiatan tidak harus menyiapkan panggung yang spesial, tetapi dengan menyatu dengan alam itu akan menjadi suatu energi yang bagus untuk bagaimana kita melestarikan budaya. Jadi dalam kegiatan kali ini, dalam Parade Kebaya Indonesia dan Jebak Festival yang pertama, itu kalau dari Parade Kebayanya itu kita memakai pakem kebayanya ada 3 ya. Jadi pakem kebaya kutu baru, kebaya Kartini dan encim, dan bisa juga modifikasi dengan catatan bahwa pakem kebaya itu tidak ditinggalkan. Nah, terus kalau yang pelajar, kami mencoba untuk bagaimana membiasakan memakai
kain endek sebagai fashionnya sehari-hari, dan konsep kami adalah bagaimana mensosialisasikan kebaya akan menjadi menyatu dengan tanpa hari, tanpa batas, tanpa ruang yang tegas, bahwa kebaya itu akan menjadi identitas dari perempuan Indonesia. Gung Tini Gorde yang juga Presiden Rotary Club of Bali Bersinar ini menambahkan, dalam mensosialisasikan pemakaian kebaya dan menjadikannya warisan budaya tak benda di UNESCO, maka dibutuhkan sinergi yang bagus. Sinergi Pangpada Payu melibatkan pentahelix dan stakeholder lainnya termasuk para perempuan di partai politik. PBI Bali juga mencoba bersinergi juga dengan LL Dikti Wilayah 8 karena diharapkan nantinya bisa dimediasi, diinisiasi, atau diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk bisa mensosialisasikan keberadaan kebaya menjadi fashion sehari-hari di dunia kampus. Kami di dalam mensosialisasikan keberadaan atau pemakaian kebaya yang menjadikan warisan budaya tak benda di UNESCO, maka kami butuh sinergi yang bagus, dan ini kebaya ini adalah milik siapa saja yang perempuan suka untuk berkebaya. Nah, yang tidak suka itulah yang kami mencoba juga untuk mengedukasi, mengadvokasi agar kebaya itu menjadi fashionnya sehari-hari. Sehingga sinergi Pangpada Payu antara partai politik terutama, ya, karena kita perlu juga dari sisi politis, tetapi kami tidak sedang berpolitik praktis, tetapi bagaimana perempuan-perempuan politik biar bisa menjadikan suatu ciri khas dalam bersosialisasi memakai kebaya, sehingga sosial kontrol dari apa yang ingin disampaikan akan menjadi suatu identitas karakter bangsa Indonesia. Jadi kata warisan itu kan kalau kita lihat warisan artinya ada yang senior, ada yang junior. Nah, dalam hal ini kami mencoba untuk bersinergi juga dengan LL2 Dikti, karena kami harapannya akan dimediasi, diinisiasi, untuk diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk bisa mensosialisasikan keberadaan kebaya menjadi fashion sehari-hari di dunia kampus. Jadi Civitas Akademika akan menjadi ringan dan nyaman memakai kebaya, sehingga akan menjadi lebih percaya diri dan lebih berkelas. Ketua Gabungan Istri Wakil Rakyat Gatriwara DPRD Provinsi Bali, Nyonya Ningsih Wiryatama, mengaku terkesan dengan kemasan dan keseruan acara Parade Kebaya Indonesia. Dirinya pun ikut langsung dalam parade ini. Pihaknya lantas memberikan dukungan agar PBI Bali terus mensosialisasikan kebaya Goes to UNESCO dan Gatriwara siap terus bersinergi menggelar kegiatan bersama. Wow, selaku Ketua Gatriwara Provinsi Bali sangat mendukung karena ini kegiatan yang sangat luar biasa. Bagaimana kita membiasakan dari kita masyarakat Bali khususnya untuk berkebaya seperti ini untuk menuju ke UNESCO, luar biasa. Jadi intinya berkebaya itu tidak ribet, ya, tidak ribet, dan mencirikan adat budaya Bali kita yang sangat luar biasa. Astungkara tidak hanya terkenal di Bali, ya, di luar negeri juga akan dikepanjakan terus. Ya, seperti Pergub itu kan setiap hari Kamis kita berkegiatan pasti memakai kebaya yang simple gitu, dan ya biasalah Purnama Tilap itu sudah rutinitas, dan ya untuk acara resmi juga kami berusaha tampil berkebaya. Ya, intinya untuk generasi muda khususnya, kalau dulu mungkin berkebaya itu dianggap hal yang ribet gitu, tapi sekarang dengan teknologi yang makin canggih, berkebaya itu bisa sesimpel mungkin, tetapi tetap pakemnya rapi, nggak boleh yang pakai kamben yang sampai kelihatan paha apalagi. Terus dan kalau bisa berkebaya itu, karena ini berkebaya, rambutnya itu harus walaupun tidak disanggul, rapi lah paling tidak. Jadi ada pakemnya itu biar kelihatan lebih taksunya ada. Ya, pokoknya sukses terus. Ini kegiatan yang luar biasa. Jadi kita masyarakat Bali khususnya harus semuanya ikut mensupport kegiatan ini. Ya, luar biasa. Ya, ini kami bersinergi dengan Ketua Gatriwara Provinsi Bali dengan harapan bahwa kegiatan kami ini akan menjadi sustain dan ini menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Kebetulan kami dari dunia akademisi, kami berharap juga Civitas Akademika terbiasa untuk kesehariannya memakai kebaya walaupun dalam melakukan proses belajar mengajar. Dan Ibu Ketua Gatriwara juga sudah siap untuk di bulan Oktober kita geber Tabanan dengan alam satwa. Back
back to nature ya. Pembina Jegek Bagus Undiknas Ida Nyoman Basmantra mengungkapkan, Festival Jegek Bagus Undiknas merupakan festival tahunan yang merupakan program kerja Jegek Bagus Undiknas. Dan kali ini disinergikan dengan program PBI Bali, mendukung Kebaya Goes to UNESCO di mana kegiatan ini bertujuan untuk pelestarian warisan budaya. Dikatakan Jegek Bagus Undiknas sebagai tonggak utama untuk melestarikan warisan budaya itu salah satunya kebaya Indonesia. Kegiatan festival Jegek Bagus Undiknas ini merupakan kegiatan festival tahunan yang merupakan program kerja mahasiswa Jegek Bagus Undiknas, di mana kegiatan ini bertujuan untuk tentunya pelestarian apa yang dimaksud dengan budaya lokal yang kita miliki. Jadi Jegek Bagus di sini sebagai tonggak utama bagaimana dia bisa melestarikan salah satunya warisan kebaya Indonesia dan juga berbagai sasana kesenian yang terintegrasi dalam kegiatan Jegek Festival ini. Sinergi yang dilakukan tentunya dengan beberapa partner, pada khususnya pada kegiatan ini, sehingga bisa menciptakan sebuah kegiatan yang bisa berimplikasi pada apa sesungguhnya kebaya Indonesia. Dan kebetulan kami juga mempunyai Jegek Undiknas, di sana juga ini merupakan sebuah aplikasi pelestarian yang langsung mereka bisa lakukan. Dukungan dan apresiasi atas kegiatan Parade Kebaya Indonesia dan Jebak Festival serta mendukung kampanye Kebaya Goes to UNESCO juga disampaikan sejumlah komunitas dan organisasi yang juga menjadi peserta dalam Parade Kebaya Indonesia ini. Ketua Pertiwi Indonesia Bali Hannah Siregar mengaku pihaknya mendukung agar kebaya bisa diakui oleh UNESCO dan akan terus mendukung kegiatan seperti yang dilakukan PBI Bali ini. Kami dari Pertiwi Indonesia Bali sangat mensupport gerakan Kebaya Goes to UNESCO yang dilakukan oleh banyak organisasi perempuan maupun komunitas perempuan. Dengan ini, dengan semakin sering kita menggalakkan kegiatan ini, semoga segera tercatat di UNESCO sebagai warisan budaya tak benda kebaya itu dari Indonesia. Ya, kalau kita sendiri memang kebaya itu juga menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan kita. Jadi kita kalau dari Pertiwi Indonesia Bali kita punya banyak bidang-bidang yang terkait yang memang memungkinkan untuk kita mengenakan kebaya. Apalagi kalau di Bali ini sendiri kita sudah memang tahu bahwa ada hari Kamis itu memakai pakaian adat dan memang tidak terlepas dari kebaya itu sendiri. Menariknya, Parade Kebaya Indonesia ini juga diikuti para atlet gateball yang dengan PD-nya mereka juga mengenakan kebaya sebagian dari pakaian atau kostum olahraga mereka saat bermain gateball. Atlet gateball Pergatsi Kota Denpasar, Ida Ayu Kesase mengungkapkan, selama ini pihaknya sudah ada event turnamen gateball dengan berkebaya. Kami mewakili Pergatsi Kota Denpasar, ya, di mana program berkebaya ini sangat menarik buat kami karena sebelum budaya ini apa istilahnya semacam parade ini terjadi, sebenarnya di gateball udah lebih dulu ada istilah pertandingan dari lansia itu menggunakan kebaya. Jadi pertandingannya berkebaya. Jadi dengan ada kegiatannya yang penanggung jawabnya adalah Bu Bung Tini, kebetulan juga Bu Bung Tini adalah sebagai pembina kami dan sekaligus manajer kami nanti ketika saat prop. Jadi kami sangat mendukung sekali program ini. Karena untuk tahun-tahun berikutnya, jadi kami lebih bersemangat lagi untuk mengadakan event gateball berkebaya. Sama sekali nggak terganggu. Jadi kita karena menyesuaikan situasi ya santai seperti inilah gitu. Para partai politik juga tidak ketinggalan dilibatkan untuk mendukung kampanye Kebaya Goes to UNESCO. Mereka juga antusias mengirimkan perwakilannya ikut beraksi dalam Parade Kebaya Indonesia. Ketua DPW Garda Wanita Garnita Malahayati Nasdem Provinsi Bali, Ida Ayu Ketut Chandrawati menegaskan, pihaknya mensupport penuh Kebaya Goes to UNESCO.
Kita Garnita Malahayati sebagai sayapnya Partai Nasdem sangat mensupport dan mendukung penuh untuk parade kebaya ini, untuk kebaya goes to UNESCO. Nah, di sini kita mengajak juga anak-anak muda untuk biar mengerti, mengetahui dan paham bahwa kita di Indonesia berkebaya ini tidak hanya untuk pas upacara dan sebagainya macamnya, tapi kita semua pada sehari-hari pun kita berkebaya. Nah, kebaya ini adalah warisan budaya kita Indonesia, jadi mengerti dan paham bahwa kebaya itu adalah milik kita. Kita mendukung penuh dengan program berkebaya ini. Para perempuan pengurus Partai Solidaritas Indonesia PSI Kota Denpasar juga turut memeriahkan acara ini dan mengakukan terus memberikan dukungan atas aksi-aksi mulia yang dilakukan PBI Bali untuk bersama-sama menggolkan kebaya diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Saya Lilian, mewakili PSI. Kebetulan saya dari Divisi Pemberdayaan Anak, Perempuan, dan Wanita. Sangat bangga boleh mewakili dari PSI untuk ikut dari kebaya Goes to UNESCO ya. Menurut saya ini sangat berguna sekali karena saya tahu bagaimana sejarahnya Indonesia itu, kita terlalu banyak ragam budaya dan salah satunya adalah kebaya. Dan kebetulan saya juga ikut parade, senang sekali ikut berpartisipasi. Semoga kedepannya kegiatan ini tetap terlaksana. Dari generasi muda sendiri mungkin memang ada stigma-stigma lama bahwa kebaya itu udah old school ya sis ya. Tapi harapannya sih dengan adanya acara-acara seperti ini yang generasi muda bisa melihat, wah ternyata ragam kebaya tuh ada banyak ya. Ada Kutu Baru, ada Kartini, ada Encim juga. Jadi nggak old school dan bahkan bisa dimodifikasi gitu. Kalau misalnya perasaan saya sendiri sih pribadi ketika ikut paradenya, cukup bangga ya rasanya bisa mengenakan kebaya dan juga kebaya yang cantik dan dinilai gitu oleh para juri. Begitu sih kalau dari saya sendiri. Jadi kita di sini sebagai pendukung dari PSI, juga wanita-wanita dari PSI, dan kebetulan kita juga sangat mensupport dengan adanya pemberdayaan perempuan dan anak-anak. Dengan adanya undangan dari PBI untuk memperkenalkan budaya Indonesia dan kebaya untuk dibawa ke Goes to UNESCO, itu sangat luar biasa sekali, itu sangat kesempatan untuk kita. Dan salah satu ajang inilah kita menunjukkan kepada generasi-generasi muda untuk tidak usah malu terlihat mungkin yang drama lama itu bahwa pakai kebaya kelihatan tua. Sebenarnya itu nggak sama sekali. Dengan adanya budaya beragam macam kebaya di sini, justru disitulah kita berkreasi bagaimana cara terlihat tetap muda dan tetap cantik, tetap anggun dengan cara berkebaya masing-masing. Jadi kita support selalu untuk berkebaya. Dukungan serupa disampaikan pengurus perempuan DPD Partai Golkar Provinsi Bali. Kalau kami dari perempuan-perempuan Partai Golkar mendukung perempuan berkebaya go to UNESCO agar para perempuan tidak meninggalkan sejarah yang mana kita memakai dari zaman sejarah Ibu Raden Ajeng Kartini itu memakai kebaya. Dan kita sebagai perempuan Bali khususnya biasa berkebaya, jadi kita sangat mendukung perempuan berkebaya untuk go to UNESCO. Kami perempuan Golkar Provinsi Bali sangat mendukung gerakan perempuan berkebaya Goes to UNESCO. Kenapa? Karena kami tentu berharap perempuan di Bali khususnya tetap melestarikan dan berkreativitas menggunakan pakem-pakem kebaya yang ada. Jangan sampai diklaim oleh negara lain, karena itu kita harus kompak bersama-sama memperjuangkannya tentunya ke UNESCO, sehingga budaya ini dikenal oleh dunia. Parade Kebaya Indonesia dan Jebak Festival diikuti puluhan organisasi, komunitas, lembaga pendidikan hingga partai politik. Dari perguruan tinggi ada Undiknas Denpasar, ITEKes Bali, ISI Denpasar, Universitas Bali Dwipa, Stikes Wira Medika Bali, Universitas Teknologi Indonesia, ITB Stikom Bali,
Universitas Dayanapura, Universitas Ngurah Rai, KBM HD Undiknas Denpasar, Stikes Advita Medika Tabanan, dan IPB Internasional. Dari komunitas dan organisasi lainnya ada Pertiwi Bali, KCKB, KCBI, KPRK Tabanan, Rotary Club of Bali Bersinar, IWAPI Buleleng, Rotary Club of Bali Taman, Rotary Club of SDIE Satya Dharma, dan sejumlah advokat. Dari partai politik turut serta diantaranya Partai Nasdem, Partai Golkar, Partai PSI, dan Partai Demokrat. Untuk lomba kategori SMP SMA dengan tema Endek Bali Modification diikuti SMP Dwi Jenggo Denpasar, SMP 1 Mengui, SMA N4 Denpasar, SMKN 5 Denpasar, SMP Nasional Denpasar, SMAK Santo Yosef Denpasar, SMPN 1 Tabanan, SMK Teknologi Nasional Denpasar, SMAN 1 Kuta, SMK Pegri 1 Gianyar, SMP 2 Kuta Selatan. Para juara dalam Parade Kebaya Indonesia dan Jebak Festival mengaku senang dan bangga bisa terlibat dalam kegiatan ini. Mereka juga bangga mengenakan kebaya dan bangga terlibat bersama PBI Bali dalam perjuangan mendukung kebaya Goes to UNESCO. Agung Chandra yang meraih juara pertama untuk kategori endek modifikasi sangat mengapresiasi kegiatan tersebut. Ia juga mengajak generasi muda untuk menjadikan kebaya sebagai fashion mereka dengan tujuan untuk melestarikan kebudayaan Indonesia. Terbaik dari terbaik dari yang terbaik. Acara yang sangat menarik karena nantinya UNESCO mantap ya, banyak sekali itu sudah melebihi dari target ya. Benar. Perhatian dari endek kemudian kebaya yang ada di Indonesia. Umumkan Kita sebagai generasi muda seharusnya sudah peserta terbaik Parade Berkebaya Indonesia dalam rangka Parade Berkebaya Indonesia Goes to UNESCO yang bersinergi dengan Jebak Fest 1. Negara-negara lain yang itu akan menjadi daya tarik sendiri bagi Ibu. Baik. Terima kasih. Sementara itu Niwayan Dominika Putri, juara 1 Parade Kebaya kategori umum, mengaku tidak menyangka menjadi yang terbaik dalam Parade Kebaya Indonesia kali ini. Ia juga sangat mendukung kampanye kebaya Goes to UNESCO. Menurutnya, ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi Indonesia dan agar dunia tahu bahwa Indonesia memiliki budaya yang sangat dibanggakan, yaitu kebaya. Gak nyangka sih, karena gak nyangka dan senang juga karena membawakan batik dan membawakan kebaya itu salah satu budaya Indonesia. Jadinya saya juga senang kalau saya bisa menang dalam lomba ini. Saya jujur sebagai warga Indonesia, saya senangnya kalau saya bisa salah satu budaya kita, kebaya, Goes to UNESCO, itu menurut saya menjadi suatu kebanggaan sendiri buat bangsa Indonesia. Biar kita bisa memberitahu dulur juga kalau kita tuh punya salah satu budaya yang sangat dibanggakan, yaitu kebaya. Setelah acara ini, Perempuan Berkebaya Indonesia PBI Provinsi Bali akan kembali menggelar acara mendukung kampanye kebaya Goes to UNESCO pada bulan Oktober mendatang. Bersinergi dengan Gatriwara DPRD Bali, rencananya di Pasta Zoo, Taman Satwa Tabanan. Bali 1 mengabarkan.